Selamat pagi anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru yakin pasti semuanya dalam keadaan sehat. Siapa yang memberikan kesehatan? Yaitu Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dan kita menyanyikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulangi sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Hore hore, akhirnya kita semua selamat. Tidak ada lagi yang menindas kita. Kini tiba saatnya kita pergi ke tempat kita. Tidak ada lagi orang-orang yang akan menyakiti kita. Iya, anak sekolah minggu, kira-kira siapa ya yang sedang bersuka cita karena bebas dari penindasan? Pasti anak sekolah minggu tahu ya. Minggu lalu anak sekolah minggu sudah mendengarkan tentang bangsa Israel yang diizinkan keluar dari tanah Mesir. Kira-kira ketika bangsa Israel dibebaskan, bangsa Mesir bagaimana? Ada yang tahu? Iya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kelanjutan cerita minggu lalu. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Semuanya silakan duduk dulu. Ya, semuanya siapkan hati dan pikirannya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah mengizinkan kami untuk beribadah Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka bisa memasang telinganya baik-baik dan bisa memahami setiap cerita yang keluar dari mulut Bu Guru Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga guru sekolah minggu-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak sekolah minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang bangsa Israel yang diperbolehkan keluar dari tanah Mesir. Kenapa bisa mereka dikeluarkan? Karena pada saat itu Raja Firaun sudah merasa takut. Ada tidak yang masih ingat kenapa dia takut? Karena Tuhan sudah memberikan mereka hukuman, yaitu tulas ke-10. Tulas ke-10 itu adalah kematian anak sulung. Jadi anak sulungnya Raja Firaun ini meninggal. Dan bukan cuma anak sulungnya Bapak Firaun, semua anak sulung yang berada di Mesir itu meninggal. Dan Raja Firaun pun merasa takut. Dan pada saat itu juga dia sudah bilang begini sama Musa. Musa, Raja Firaun memanggil Musa. Musa, kemarilah engkau. Dan Raja Firaun menyuruh Musa untuk membawa orang-orang Israel itu keluar dari tanah Mesir.
Ya, anak sekolah minggu, ketika Musa mendengar itu, Musa pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Dan Musa membawa bangsa Israel, semua bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan mereka sangat bersuka cita. Mereka pun melakukan perjalanan yang begitu jauh. Mereka melewati pagi, siang maupun malam. Perjalanannya begitu jauh sekali. Dan tibalah mereka di suatu tepi laut Tiberau. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk menyuruh orang-orang Israel untuk berhenti di situ untuk beristirahat. Dan Musa pun melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan sementara itu Tuhan pun ingin mengeraskan hati Raja Firaun. Dan ketika mereka sedang beristirahat di Mesir, Raja Firaun mulai gelisah. Dia bilang begini, aduh, saya bodoh sekali. Kenapa saya membiarkan itu orang Israel itu pergi ke tanah Mesir? Dan orang-orang di Mesir itu juga gelisah sekali. Dia bilang, aduh, bagaimana ini? Siapa lagi yang mau bekerja? Tidak ada yang bisa masakkan. Tidak ada lagi yang bisa disuruh ke kebun. Tidak ada lagi yang bisa disuruh membangun rumah buat mereka. Karena selama orang Israel berada di Mesir, mereka dijadikan budak. Sehingga itu orang-orang Mesir tidak tahu kerja apa-apa. Mereka semua sudah bingung. Dan pada saat itu juga Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun. Dan Raja Firaun mengumpulkan semua pasukan-pasukannya beserta menyuruh pasukan-pasukannya itu untuk menyediakan kereta. Buat apa mereka menyediakan kereta? Raja Firaun menyuruh pasukan-pasukan itu ikut bersama Raja Firaun untuk pergi mencari bangsa Israel. Bangsa Israel mau ditangkap lagi supaya dikasih kembali ke Mesir. Dan mereka pun berjalan menuju ke di mana bangsa Israel berada. Sementara itu bangsa Israel sementara beristirahat, dia mendengar suatu suara kereta. Dan dia pun melihat dari kejauhan, dia melihat, wah, gawat sekarang. Bangsa orang Mesir datang kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Orang Israel itu pun pergi kepada Bapak Musa. Bilang begini, Musa, Bapak bagaimana ini? Engkau yang membawa kami keluar dari tanah Mesir dan kita harus beristirahat di sini. Dan kini tiba saatnya orang Mesir datang ingin menangkap kita. Apa yang harus kita lakukan? Dan pada saat itu juga Bapak Musa berkata, tenanglah semua. Dan Bapak Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sekarang angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah ke laut Tiberau. Dan dengan seketika anak sekolah minggu, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Tiba-tiba angin kencang datang dan laut Tiberau itu terbelah menjadi dua. Wah, Tuhan melakukan mujizat lagi untuk menolong bangsa Israel dari orang-orang Mesir. Dan pada waktu itu juga Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyeberang melewati laut Tiberau itu. Dan dia melewati tengah-tengah laut Tiberau itu yang kering sekali, yang bisa mereka lewati. Mereka pun berjalan dan Tuhan juga mengeraskan hati Bapak Raja Firaun beserta prajurit-prajuritnya. Dia pun dengan keras kepalanya, dia pun masuk juga ke dalam laut Tiberau itu. Dan Tuhan tetap melindungi bangsa Israel. Tuhan membuat malaikatnya itu berada di antara bangsa Israel dan orang Mesir. Sehingga ini orang Mesir tidak dapat mengejar orang Israel. Dan pada saat itu juga orang Israel sangat semangat sekali orang Mesir sangat semangat sekali mengejar orang Israel. Dan pada waktu itu juga Tuhan membuat kereta orang Mesir itu tersandung di lumpur. Sehingga mereka tidak dapat maju lagi. Mereka tidak bisa mengejar lagi bangsa Israel. Dan sementara itu bangsa Israel berusaha menyeberangi laut Tiberau itu. Dan mereka tiba semua di tepi pantai di seberang laut itu.
Dan pada saat itu juga Tuhan kembali menyuruh kepada Bapak Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke laut, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Angin berhenti bertiup, laut itu menjadi satu lagi, kembali lagi, dan orang Mesir bersama Raja Firaun itu dibinasakan, semuanya mati. Dan Tuhan menghukum mereka karena mereka itu keras kepala sekali. Dan pada saat itu juga Miriam, kakak Musa, sangat bersukacita. Dia memanggil semua perempuan-perempuan orang Israel untuk mengambil rebana dan memuji Tuhan. Mereka sangat bersukacita sekali. Ya, anak sekolah minggu, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi orang Israel. Tuhan sudah menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan juga sudah menyertai mereka untuk menyeberangi laut Tiberau, sehingga orang Mesir tidak dapat menangkap mereka. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyayangi mereka. Seandainya Tuhan tidak menyayangi mereka, Tuhan pasti akan meninggalkan mereka. Tetapi karena Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang Israel. Begitu pun dengan kita anak sekolah minggu. Sebagai anak Tuhan yang selalu taat akan perintahnya, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menyayangi kita. Marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Demikianlah cerita Ibu Guru. Haleluya, amin. Ya, judul cerita kita pada minggu ini yaitu Mujizat di Laut Tiberau. Sekali lagi, judulnya Mujizat di Laut Tiberau. Bahannya terambil dari Keluaran 14 sampai 15 ayat 21. Ibu Guru ulangi, bahannya dari Keluaran 14 sampai 15 ayat 21. Ya, kini tiba saatnya Ibu Guru akan membacakan sebagian dari firman Tuhan, pembacaan singkat kita pada pagi hari ini yang terambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Semuanya pasang telinganya dan dengarkan firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Amin." Nah, untuk meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian Bagaimana Cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian ia lewat. Oke, tiba saatnya
kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semuanya siapkan persembahannya, siapkan amplopnya. Mari kita memberikan dengan kerelaan hati kita. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya kini jadi milikmu. Kita ulangi sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya kini jadi milikmu. Ya. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan melakukan doa syafaat. Semuanya lipat tangannya. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengizinkan anak sekolah minggumu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, ajarlah anak sekolah minggumu untuk selalu yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan, seperti Engkau melindungi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang bisa menyeberangi laut Tiber Tuhan untuk menghindari bangsa Mesir Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ingin mendoakan buat keseharian anak sekolah minggumu Tuhan. Berkatilah selalu anak sekolah minggumu Tuhan, di rumah dan dimanapun mereka berada Tuhan. Terkhususnya pada saat ini Tuhan, anak sekolah minggumu sedang bersuka cita karena mereka sudah menerima lapor Tuhan. Kiranya Tuhan, dengan rapor ini mereka dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Kiranya mereka memperoleh nilai yang baik yang bisa menyenangkan kedua orang tuanya Tuhan, dan semoga kedepannya Tuhan semakin hari semakin Engkau memberikan kepintaran buat mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bertumbuh dengan baik di rumah maupun di sekolah Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami ingin mendoakan buat orang tua kami yang ada di rumah Tuhan, pimpinan setia mereka, berkatilah mereka dalam pekerjaan, berkatilah mereka dalam mendidik anak sekolah minggumu di rumah Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kesabaran buat mereka sehingga mereka dapat mendidik anak sekolah minggumu di rumah dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkanlah segala aktivitas kami ke depannya Engkau selalu ikut campur tangan dalam aktivitas kami ini Tuhan. Dan terkhususnya Tuhan, pada saat ini lagi sementara pemulihan untuk dari virus corona Tuhan, kiranya Engkau selalu menjauhkan kami dari virus corona ini Tuhan, dan semakin hari virus itu bisa jauh daripada kami Tuhan, sehingga dengan kuasa tangan-Mu, dengan penyertaan-Mu Tuhan, Engkau akan menjauhkan virus itu sehingga kami dapat bertemu satu dengan yang lain Tuhan, dan kami bisa melakukan ibadah di tempat-Mu ini dengan secepatnya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai bangsa dan negara kami. Semoga kami bisa hidup tentram dan damai, dan berkatilah juga pemimpin kami sehingga dia dapat memimpin bangsa-Mu ini dengan baik di tengah-tengah pandemik virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami juga ingin mendoakan buat persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan untuk kelebaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang menyempurnakan setiap doa-doa kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Ibu Guru mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian bersama Tuhan, Aku Bisa. Big or small, sure and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.